Umar bin Khattab santai hijrahnya, nggak ada yang ngejar, nggak ada yang berani. Subhanallah, itu Umar bin Khattab gagah. Ya namanya Umar, siapa coba? Jangankan yang namanya manusia, iblis aja, setan aja ngeri. Sampai Rasulullah mengatakan, lau salakas syaitan ala fajjin. Kalau seandainya setan itu lagi jalan nih, Umar lagi jalan, aduh Umar, setan minggir. Umar, Rasulullah bilang begitu. Ini Umar bin Khattab ini kalau seandainya ibu-ibu pun kalau pemuda kan lagi ngumpul-ngumpul ya. Kalau Umar bin Khattab lewat, semua para pemuda bubar. Ngeri. Satu saat Rasulullah sedang membuka majelis dengan ummahat, dengan ibu-ibu, dengan para wanita. Biasa, ketika Rasulullah bertanya, biasa ribut. Kalau Rasulullah bertanya, siapa yang mau nanya? Saya. Dari dulu juga memang begitu. Kecuali kalau di Rumil, ya nggak jauh beda. Ya, subhanallah. Ya nggak jauh beda. Ya, saya misalnya nanya. Ini Rasulullah, ya sebentar lagi ini tiba-tiba datang suara Umar. Karena Umar bin Khattab jalannya khas, tak. So, Umar, diam tuh perempuan. Diam. Begitu Rasulullah masuk, semua diam. Iya. Lalu Rasulullah tertawa. Tawa gini. Iya. Kenapa ya Rasulullah tertawa? Umar, begitu kamu datang, ini semua pada diam. Ya, langsung Umar bin Khattab melirik. Hei, kalian celaka, tidak takut sama Rasulullah dan takut kepadaku? Subhanallah. Perempuan jawab waktu mengatakan, ya Umar, kamu galak sih. Kamu galak sih. Itulah Umar bin Khattab. Sampai Umar bin Khattab ini, masya Allah, kalau dikatakan idza daraba auja, ya kalau dia mukul berbulan-bulan terasa sakitnya. Wa idza masya asra, kalau dia jalan paling duluan. Subhanallah. Wa idza takallama asma, kalau dia suaranya berteriak menggelegar sampai ke ujung sana. Itu Umar bin Khattab. Sampai Umar bin Khattab, dua sahabat tuh yang tinggi, satu Umar bin Khattab, yang kedua ada Khalid bin Walid. Dua sahabat yang tinggi, saking tingginya kalau naik kuda itu kakinya nempel di tanah. Subhanallah. Pak kuda Arab. Jadi kalau dia begini saja kudanya lewat, saking tinggi. Dua sahabat. Iya, dua sahabat Rasul. Benar Bunda? Yang namanya Umar bin Khattab dan Khalid bin Walid. Rasa-rasanya kita nanti setelah sirah nabawiyah, punten, selesai sirah nabawiyah, kita tidak akan selesai, tapi lanjutkan kepada para sahabat. Asyarul Mubasysyirina bil Jannah. Setelah itu 60 sahabat terus, karena sahabat juga ada 40.000 orang. Masya Allah. Insya Allah sampai ibu punya cicit. Kalau sekarang nanti insya Allah tenang saja, penting kita niatnya demikian. Iya, nggak tahu kan usia, mungkin bisa ibu duluan atau bisa saya belakangan meninggalnya, nggak tahu. Iya saya nggak tahu. Nggak apa-apa, masuk surga duluan, nggak apa-apa, silakan. Tapi yang jelas Bunda, punten. Iya amin, saya juga tenang. Jadi la haula wala quwata illa billah. Inilah sosok siapa? Iya nanti jadi saya. Itu sosok siapa? Umar bin Khattab. Masya Allah. Punten Umar bin Khattab biar tahu ini. Karena apa? Yang hijrahnya saja apa? Beliau apa? Terang-terangan, nggak sembunyi-sembunyi. Semua para sahabat kalau duduk di depan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kan Rasulullah bicara misalnya. Semua para sahabat memandang kan begini. Kalau Rasulullah menjatuhkan pandangnya kepada sahabat itu dan bertatap wajah, sahabat itu langsung merunduk. Subhanallah. Kalau nggak gini, kecuali Umar. Kalau Umar bin Khattab dipandang oleh Rasulullah, subhanallah, mandang aja. Dan Rasulullah nggak paling mudah nyari Umar bin Khattab. Kenapa? Tinggi sendiri. Jadi kalau Rasulullah berdiri saja, udah ketahuan Umar, Khalid bin Walid, tinggi orangnya, sangat tinggi. Subhanallah, itulah Umar bin Khattab. Begitu ditanya, ya Umar, kenapa engkau kalau seandainya pas melihat Rasulullah semua orang duduk, tapi kamu melotot gini, kenapa? Umar mengatakan, aku tidak pernah merundukkan wajahku ketika berhadapan dengan Rasulullah. Kenapa? Aku menikmati wajah Rasulullah. Menikmati wajah Rasulullah. Mungkin kalau laki-laki, perempuan menikmati wajah lawan jenis begini aja. Subhanallah. Seperti apa kejar Nabi Yusuf itu, perempuan, hasyallah, innahu malakun karim, menikmati wajahnya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam, saking gantengnya. Ayahanda bunda, lihat dalam sirah itu, dalam sejarah itu, para perempuan karena indah melihat wajah Nabi Yusuf sampai lupa diri untuk apa yang ada di tangannya. Itu baru melihat Nabi Yusuf. Apalagi kalau bunda melihat yang menciptakan Yusuf. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nikmat terbesar itu ada melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian bunda. Lihat Umar bin Khattab sekali lagi, gagahnya dan kekuatannya, masya Allah.
sampai suaranya keras sekali, perkataannya sangat tajam sekali. Itulah Umar ibn Khattab. Masya Allah. Iya, sampai ke tangan apa namanya? Kalau dia kalau sedang duduk semua orang bisa melihatnya. Dan punten, bukan hanya sekedar itu. Umar ibn Khattab kalau berbandangan dengan Rasulullah memandangnya dengan kuat. Kenapa? Jawabannya tadi katakan apa? Ingin menikmati wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar ibn Khattab, masya Allah. Iya, ini adalah ini Umar bin Khattab luar biasa. Jadi kalau dibilang Umar bin Khattab gagahnya, beraninya, demikian adanya. Umar bin Khattab ketika mau apa namanya mau hijrahnya tanpa ada yang ditakuti oleh siapapun, atau yang menakutinya ataupun ditakuti kepada Umar tidak ada. Umar berjalan dengan gagahnya dengan sendirinya. Itu adalah siapa? Umar ibn Khattab, masya Allah. Jadi kalau seandainya kita semakin cinta kepada Allah dan Rasulnya, pastikan semakin nikmat kita mempelajari perjalanan-perjalanan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu selanjutnya, ikhtitam yang ingin saya sampaikan, barulah Rasulullah berangkat hijrah ke kota Madinah dengan cara sembunyi dulu di Gua Hira. Tapi di Jabal Sur, punten ya, di Jabal Sur, di Gua Sur, bukan di Gua Hira. Berhenti di Jabal Sur dan berjalanlah Rasulullah setelah 3 hari di sana dengan berbagai macam taktik yang ada. Masya Allah, ini kejadiannya luar biasa. Iya, bagaimana sejarah tentang Rasulullah hijrah dan makar orang-orang kafir ingin membunuh Rasulullah SAW sehingga ditunggu di depannya Rasulullah itu bulan depan, insya Allah. Iya, jadi bulan depan asli insya Allah perjalanan hijrah Rasulullah ke kota Madinah. Iya, ikhtitam yang ingin saya sampaikan, simpan baik-baik oleh bunda semuanya, mengenai Umar bin Khattab tadi saya katakan sebagai renungan. Saking tingginya Umar bin Khattab, bunda, tadi saya katakan bagaimana naik kuda. Sampai Umar bin Khattab ini, bunda, waktu itu dapat baju dari Syam untuk dibagikan di kota Madinah. Dibagikan satu orang dapat satu orang dapat satu. Karena Umar bin Khattab tinggi, subhanallah, maka Umar bin Khattab begitu sedang khutbah Jumat atau mau khutbah Jumat atau sedang tausiah, bajunya disambung dengan kain yang lain. Ketahuan kan kalau sambungan? Bajunya ini disambung dengan kain yang lain. Iya. Maka begitu Umar bin Khattab mengatakan, "Ayyuhan nas, isma'u wa ati'u." Dengarkan dan taati apa yang aku sampaikan. Tiba-tiba Salman Al-Farisi mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, demi Allah aku tidak akan mendengarkan kamu dan tidak akan pernah taat kepadamu." Kaget. Kenapa kamu tidak mau dengarkan aku dan tidak mau taat kepadaku? Dijawab, "Ya Amirul Mukminin, sebelum aku tahu itu orang lain dapat satu baju, kenapa kamu dapat 2? Dapat kain lain. Yang lain satu-satu, ini dapat 2. Haram ya Amirul Mukminin. Dari mana kamu dapatkan? Semua dapat satu, kamu punya 2. Amirul Mukminin jawab mengatakan, "Iya, memang ini 2 baju aku sambungkan karena kalian tahu aku ini orangnya tinggi. Tapi biar kalian tahu siapa yang punya satu ini, Abdullah." Ternyata anaknya bilang, "Ayuhan nas, seperti kalian tahu bapakku tinggi banget. Maka baju yang dia bagiannya nggak cukup, maka baju bagianku aku serahkan kepada bapakku untuk disambung." Jadi baju yang dipakai itu adalah bajunya beliau dan baju punyaku. Masya Allah. Lalu kata Amirul Mukminin, "Jelas?" Semuanya bilang, "Jelas ya Amirul Mukminin." Baru Salman mengatakan, "Sekarang aku dengar perkataanmu dan aku taat kepadamu." Masya Allah. Padahal urusan apa? Baju. Jangan sampai hak orang lain dipakai dirinya. Tidak mau dengar. Sekarang punten, kira-kira yang dibawa oleh para penguasa berapa baju itu? Itu aja renungan kita. Iya, mungkin kalau zaman itu kita akan bilang, begitu ngomong warga Indonesia, nggak denger aku. Kenapa? Itu jas dari mana duitnya? Mungkin nggak denger aku. Rumahmu tuh dari mana? Mungkin. Punten, itu baru baju aja jadi masalah. Apalagi kalau harta. Ini adalah berkaitan dengan Umar ibn Khattab. Insya Allah kesempatan yang kita lanjutkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Sekali lagi saya sampaikan. Oh ya, ada Teh Ineke juga dalam keadaan sakit. Ada lagi? Vina, iya Vina juga lagi bed rest. Semoga sedang bayi tabung beliau ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Ada 3 yang sakit, Mbak Vina, juga Teh Ineke, salah satu pembimbing kita di sini. Lalu selanjutnya Umi Maki juga dalam keadaan sakit.
Semoga seluruhnya, tiga-tiganya ini atau siapapun yang dalam keadaan sakit saat ini, Allah berikan kesehatan semuanya. Iya. Allahumma shfina washfihim anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shfihim Allahumma shfihim Allahumma shfihim anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah Kamis depan pelajarannya adalah apa nih? Fikih. Iya, insyaallah Kamis depan pelajaran fikih. Tolong dicatat untuk Sirah Nabawiyah, kalau ada yang mengingatkan nanti pelajarannya adalah perjalanan hijrah Rasulullah SAW. Ini tadi baru percikannya saja. Hijrahnya seperti apa? Silakan. Assalamualaikum Ibu-ibu. Belum ya? Terima kasih sudah hadir semuanya pada hari ini. Masih dari informasi, insya Allah kurang doanya untuk sementara karena berhubung persyaratan kita mau meruntuhkan ini untuk kita bikin jadi seperti lebih lega atau menjadi sesuatu yang baru gedung itu. Abi juga bilang kalau bisa ada tempat penggantiannya dan itu juga agak sedikit susah karena kita harus mencari tempat yang ada lapangan di depan untuk parkir mobil dan tidak mengganggu semuanya. Tapi kita akan coba nanti di Desember nanti yang temboknya ini akan kita bentukkan sementara, jadi kita blokkan dan jadi ibu-ibu semua nanti akan mendapatkan tempat space yang besar dan tolong doakan biar pelaksanaannya cepat dan lancar. Jadi nanti insya Allah kita kembali untuk mengaji dengan posisi yang mana ruangan ini akan menjadi blok karena ruangan yang sekarang kita jadikan seperti kayak gudang atau garasi kita akan runtuhkan tembok. Oh ini runtuh nanti ya? Iya, karena saya belum dapat. Emang kita nggak bisa ya yang kita liburin untuk pengajian selama setahun. Jangan. Biar mau diberesin dulu semuanya gitu ya? Iya, dibikin ya, tadinya mau dibikin, tadinya mau dihancuri, dirobohin.